wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Lutfia Ulfa dari Fakultas Syariah Hukum Ekonomi Syariah akan menjelaskan mengenai skripsi saya yang berjudul Pemetaan Masalah dan Solusi Penanganan pada Masalah Pembiayaan Mikro di PT Bank BRI Syariah Kantor Cabang Bandung Citarum dengan menggunakan metode AHP. Agenda presentasi yang saya akan jelaskan yang pertama itu adalah latar belakang masalah dan tujuan penelitian. Landasan teorinya itu ada pemetaan masalah, pembiayaan syariah, dan pembiayaan mikro. Untuk metode penelitian itu ada jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Hasil dan pembahasannya itu ada pemetaan masalah dan solusi prioritas dan uji Kendall-Webb. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Pada latar belakang masalah, Bank Syariah dalam menyalurkan dananya kepada nasabah itu dalam bentuk pemberian pembiayaan. Akan tetapi dalam pemberian pembiayaan tersebut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk penilaian pembiayaan, karena layak tidaknya pembiayaan yang diberikan akan sangat mempengaruhi stabilitas keuangan bank. Pemberian pembiayaan kepada nasabah merupakan hal yang terpenting kepada nasabah karena pembiayaan harus dijaga kualitasnya sebab kegiatannya menggunakan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian. Untuk penelitian ini bertujuan untuk mengetahui masalah pembiayaan mikro, yang kedua untuk mengetahui masalah prioritas penanganan pada masalah pembiayaan mikro, yang ketiga untuk mengetahui solusi prioritas penanganan pada masalah pembiayaan mikro, yang keempat itu ada mengetahui analisis penerapan pada masalah pembiayaan mikro bermasalah, dan yang terakhir untuk mengetahui kesepakatan dari setiap responden dalam mengisi kuesioner. Landasan teori itu yang pertama itu ada pemetaan masalah dan menentukan strategi untuk melangkah secara tepat dan mencari jalan keluar dari berbagai masalah. Untuk pembiayaan syariah sendiri itu didefinisikan sebagai pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Untuk pembiayaan mikro syariah sendiri itu penyertaan modal secara tidak langsung dalam bentuk kerjasama kepada perusahaan dengan pasangan usaha yang memiliki kekayaan bersih kurang dari 250 juta setiap tahunnya. Dari pembiayaan mikro syariah sendiri itu ada mikro 25 IB, mikro 50 IB, mikro 75 IB, mikro 200 IB, dan kredit usaha rakyat. Metode penelitian, jenis penelitian yang saya gunakan itu jenis penelitian kualitatif. Untuk sumber datanya itu ada sumber data primer dan sumber data sekunder. Primernya saya melakukan wawancara kepada marketing Bank BRI Syariah, dan untuk sekundernya saya mendapatkan materi-materinya itu dari jurnal dan web yang bersangkutan. Untuk teknik pengumpulan datanya itu berupa observasi dan wawancara dan dokumentasi. Untuk analisis datanya itu digunakan reduksi data sebagai penyajian data dan penarikan kesimpulan. Analisis data yang digunakan itu analisis AHP. Hasil dan pembahasan. Untuk masalah pembiayaan mikro sendiri terdiri atas faktor internal dan eksternal. Untuk faktor internalnya itu ada aspek analisa karyawan dan aspek inisiasi awal. Untuk faktor eksternalnya itu ada aspek kebijakan pemerintah di sektor UMKM, ada aspek peranan lembaga terkait, ada aspek peningkatan manajerial, dan aspek margin. Untuk yang pertama itu dalam pemetaan masalahnya itu dalam faktor internal itu ada nilai inkonsistensi pada aspek analisa pada faktor internal itu nilai inkonsistensinya 0, dengan yang tertinggi itu pada aspek analisa karyawan dengan nilai 0,548. Untuk yang kedua dalam faktor eksternal itu yang tertinggi itu pada aspek peranan lembaga terkait dengan nilai 0,384 dan nilai inkonsistensinya 0,02. Yang ketiga, untuk solusi dari analisa karyawan itu yang pertama yang nilai inkonsistensinya itu 0,03, untuk nilai inkonsistensi pada aspek inisiasi awal itu 0,01. Untuk solusi pada aspek kebijakan pemerintah itu inkonsistensinya nilai prioritasnya itu 0,02, pada peningkatan manajerial itu pada inkonsistensinya itu 0,01, dan inkonsistensi pada aspek peranan lembaga terkaitnya itu 0,02, dan aspek margin inkonsistensinya 0,04. Untuk nilai uji Kendall-Webb itu pada masalah faktor internal itu didapatkan bahwa nilai
W itu berjumlah 0,08. Untuk masalah faktor eksternal itu nilai W berjumlah 0,20. Untuk yang ketiga itu dalam aspek analisa karyawan itu nilai W-nya itu 0,06. Untuk solusi faktor internalnya itu nilai W-nya itu berjumlah 0,16. Untuk kebijakan pemerintah itu nilai W-nya 0,14. Untuk peranan lembaga terkaitnya itu nilai W-nya 0,91. Nilai aspek peningkatan manajerialnya itu 0,18 dan aspek marginnya itu 0,51. Kesimpulan dari skripsi saya itu yang pertama, sequential dan creative measure dan solusi terdiri dua faktor internal dan eksternal, dan yang terakhir itu untuk nilai